Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk waktu yang selalu Engkau berikan menjadi sebuah kesempatan untuk kami membangun hidup kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, begitu banyak hal bisa mempengaruhi hidup kami. Tetapi oleh firman-Mu Engkau selalu menegakkan kami untuk kami terus dapat mengerti apa yang harus kami kerjakan. Dan kami bersyukur kalau pagi ini firman-Mu tetap Engkau mau sampaikan buat kami. Siapkan hati kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang streaming pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga setiap perkataan-perkataan manusia menjadi satu perkataan yang dikuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang akan berbicara menerjemahkan semuanya. Bahkan memberikan kepada kami pengertian, pewahyuan, dan lebih dari apa yang dapat disampaikan oleh kata-kata manusia. Kami boleh menangkap sesuatu yang ilahi, sesuatu yang datang dari surga sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berangkat ke sini, udaranya udaranya masih sebenarnya nggak terlalu seger banget ya udaranya ya, walaupun gelap dan hujan dari tadi malam, tapi bersyukur kita boleh tetap ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari Matius 13 ayatnya 54 sampai 58. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Ya, dikatakan demikian. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita melihat di sini bagaimana Yesus itu yang dibesarkan di Nazaret, tetapi kita melihat bahwa di Nazaret itu justru Yesus ditolak. Semua orang udah kenal Yesus, tentunya orang Nazaret. Dan ketika Yesus itu mulai perjalanan pelayanannya di tempat-tempat lain sangat disambut luar biasa. Tapi ketika kembali lagi di Nazaret, mereka awalnya takjub. Dikatakannya setiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Dan mereka takjub, dikatakan. Maka takjublah mereka di ayatnya yang ke-54. Takjub, mereka kaget. Ini kok bisa begini? Awalnya mereka takjub. Tapi ketika mereka mulai meneliti, dari mana sih kuasanya? Nah, mereka mulai mengenali. Mungkin di antara mereka itu ada teman masa kecilnya Yesus. Di antara yang hadir di situ ada tetangga-tetangga yang seumur dengan Maria, dengan ayah dan ibu Yesus. Sehingga mereka melihat bagaimana Yesus masih kecil adalah manusia yang ya sama seperti yang lain. Tapi tiba-tiba dalam usia tertentu ketika Yesus mulai melayani dan berkeliling, balik lagi ke kotanya, mereka kaget. Kok sekarang beda? Dan yang dilakukan itu sebetulnya menakjubkan. Tapi mereka pikir dari mana nih diperolehnya hikmat itu.
kuasa untuk mengadakan mujizat ini dari mana? Mulai mereka berpikir dan mereka bilang begini, dia ini kan anaknya tukang kayu. Ibunya ada di kita, saudara-saudaranya ada di kita. Saudara laki, saudara perempuan semua ada, mereka biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya Yesus ini gak mampu juga harusnya. Tetapi ketakjuban mereka tidak berlangsung lama ketika mereka mulai melihat kok ternyata dia itu hanya anaknya tukang kayu. Kok bisa begini, aneh. Nah, mereka menolak Yesus sehingga Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya membaca satu artikel yang menurut saya sangat menarik. Ya. Di sebuah kelas seorang guru mulai mengajar. Semua murid-muridnya membuka textbooknya, buku-bukunya masing-masing. Kemudian dia mulai bertanya kepada seorang anak. Dia bilang begini, siapa itu Barack Obama? Si anak bilang, oh Barack Obama itu penjual es. Si guru kaget, loh kok jawabnya begitu? Dia tanya sekali lagi, siapa Barack Obama itu? Barack Obama penjual es. Coba kamu baca sekali lagi. Dia baca. Iya betul Pak. Barack Obama itu penjual es. Gurunya mulai marah. Dengan nada yang lebih tinggi dia datang. Coba lihat buku kamu. Kamu harus baca dengan teliti. Masa Barack Obama itu penjual es? Singkatnya dibaca di situ. Dan ternyata di buku anak itu memang menceritakan, sama semua menceritakan bagaimana kehidupan Barack Obama itu memang dia pernah ketika tinggal di Hawaii sebagai penjual es. Tapi masih ada terusnya kehidupan Barack Obama itu. Dibaliklah sama gurunya. Nih kamu baca selanjutnya siapa Barack Obama itu. Ketika dibuka bukunya gurunya kaget. Perikopnya sudah berubah. Dilihat lagi halamannya ternyata hilang satu halaman. Khusus buku anak ini kehilangan, kalau cetakan kan sering begitu, hilang satu halaman. Sehingga anak itu ketika belajar tentang Barack Obama selesai dan titik sebagai penjual es. Jadi tidak tercapai apa yang mau disampaikan bahwa Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang kesekian. Nah, dari cerita ini mari kita renungkan, sebenarnya kita juga seperti itu. Kita sendiri sering kehilangan halaman yang bisa menceritakan tentang pribadi Yesus, yang bisa menceritakan jauh lebih dalam tentang rahasia-rahasia daripada kerajaan Allah. Kita seringkali baru titik sampai di situ kita udah puas. Siapakah Yesus itu? Ya Yesus itu anaknya tukang kayu. Yesus itu siapa? Itu saudara-saudara dari saya. Ada di sekitar kita. Yesus itu siapa? Yesus itu teman sepermainan saya. Yesus itu siapa? Dia adalah pribadi dan teman sejawat, sahabat yang baik, yang jujur dari kecil. Dia baik, selesai. Kita kehilangan kebenaran tentang firman Tuhan selanjutnya. Kita kehilangan halaman itu, setelah itu kita loncat tempat yang lain. Dan kita tidak mengerti dan mengenal Yesus secara pribadi. Terlalu banyak kita seringkali puas dengan apa yang kita ngerti sekarang ini. Sehingga kita ternyata kehilangan halaman-halaman yang harusnya mesti kita pelajari, mesti kita mengerti, mesti kita baca, mesti kita renungkan. Dan kita berpikir ya seperti itulah. Saya pernah punya teman. Dan teman ini suaminya gak mau ke gereja lagi. Kenapa gak mau ke gereja lagi? Karena berpikir orang Kristen, orang-orang di gereja itu munafik. Dia bilang kalau orang di gereja, saya lebih baik dari orang yang ke gereja. Saya tidak mencuri, saya tidak berbohong, saya gitu. Jadi buat apa saya pergi ke gereja? Dia kehilangan makna daripada ibadah. Makna dari kekristenan. Yang dia tahu kalau orang Kristen harusnya baik. Kalau dia gak baik ngapain ke gereja. Nih gak usah ke gereja, aku lebih baik. Aku gak mencuri, aku gak berbohong, aku gak
ngakalin orang. Dan dia bilang percuma. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia kehilangan halaman-halaman sebuah kebenaran yang harusnya dia mengerti, sehingga ibadah itu seperti apa yang Tuhan mau. Nah, mari kita belajar merenungkan sejauh apa hidup kita saat ini. Apakah ada hal-hal yang hilang dalam hidup kita? Artinya gini, kita tidak melanjutkan ketika kita mulai merenungkan dan mengenal akan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ada lembar-lembar yang hilang. Saya mau mengambil contoh tentang kehidupan Lot. Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Ayat 5 sampai 11. Dikatakan demikian. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot ikut dengan Abraham. Seberapa banyak harta Lot kita tidak tahu, tapi yang pasti tidak sebanyak ketika mereka berpisah. Kenapa? Karena mereka masih bisa hidup berdua. Abram dengan seluruh ternaknya, Lot dengan seluruh ternaknya masih bisa bersama-sama. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka bersama itu, Abram ini pamannya, Lot ini keponakannya. Ternyata mereka berdua, Abraham diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Lot ikut diberkati. Jadi ternak mereka jadi banyak sekali. Sampai kan ada hamba-hamba yang ikut Lot, hamba-hamba yang ikut Abraham. Mereka bertengkar, rebutan rumput, rebutan air. Ya siapa duluan nggak tahu. Tapi di situ dikatakan mereka berebut dan bertengkar. Sehingga Abraham bilang gak baik ya. Nanti kalau budak-budak kita, hamba-hamba kita ini bertengkar, lama-lama kita yang bisa bertengkar nih. Ya, jadi gak baik. Kita pisahan aja. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan, kata Abraham. Lot pasti sebagai yang lebih muda, dia ngertinya. Dia ini sekarang kaya. Dia ini perlu rumput. Dia perlu air. Dan dia langsung oke, boleh. Dia mulai lihat kiri sama kanan subur mana. Dan dia lihat ada satu tempat dan daerah yang dia lihat, berpikir ini seperti taman Tuhan. Airnya luar biasa. Wah pasti domba-dombaku, ternakku nanti bisa kenyang di sana. Dan dia pilih itu. Kita tahu lanjutan ceritanya bagaimana Lot itu akhirnya kehilangan semuanya. Satu hal yang kita pelajari, ada halaman di dalam hidup Lot yang dia tidak sadari tentang siapa dia sesungguhnya.
dan bagaimana dia memperoleh begitu banyak ternaknya. Mari kita baca dari Amsal 3. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sekali lagi saya mau bacakan ayat ke-18 ini. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini lembaran yang tidak dimengerti oleh Lot. Lot pikir ketika dia diberkati, dia punya banyak, itu karena memang Tuhan niat berkati dia. Karena Tuhan ini yang berkati dia, karena upayanya, karena usahanya dia bisa kaya seperti ini. Dia lupa dan dia kehilangan sebuah pengertian, dia kehilangan sebuah inti daripada kehidupan yang dikatakan bahwa kalau orang pegang pohon kehidupan, dipegang, hidup bersama dia, maka dikatakan kita akan ikut berbahagia. Ayat 13 tadi dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kita tahu Abraham, orang yang memperoleh kepandaian. Abraham itu pinter loh. Saya dulu lagi kecil kalau bayangin Bapak Abraham mempunyai anak-anak sekian-sekian, berarti udah tua, lemah, gak bisa apa-apa. Tapi ternyata bisa perang. Jadi kita tahu bahwa Abraham ini orang yang cukup perkasa ya. Dan dikatakan keuntungannya melebihi keuntungan perak. Kalau kita lihat dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17, itulah Abraham. Dia adalah pribadi yang diberkati Tuhan, pribadi yang hidup takut akan Tuhan, pribadi yang istimewa di depan Tuhan. Nah, ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi sebenarnya ini Lot ini hidup diberkati karena dia berpegang sama Abraham. Sebagai pamannya dia tuh berpegang, dia itu ngikutin Abraham bagaimana dia gimana Abraham mempersembahkan persembahan, dia juga pasti ikut ada di situ bersama-sama melihat kehidupan dan dia punya style kehidupan yang sama. Karena itu dia ikut diberkati karena Amsal mengatakan setiap orang yang memegang mereka, orang yang hidup sebagai pohon kehidupan, mereka akan bahagia. Dan itu lembaran hidup Lot yang terlewat. Seringkali kita juga seperti itu. Ketika kita diberkati, jangan-jangan kita diberkati bukan karena kita membangun sesuatu dengan Tuhan, jangan-jangan karena kita nempel. Jadi ketika Lot kemudian lepas, ternyata Lot itu tidak memiliki apa yang dimiliki Abraham. Yang membuat Abraham bisa diberkati. Jadi selama ini rupanya Lot itu cuma nempel, seperti ranting nempel pada pokok pohon itu. Jadi berkat itu mengalir tentu saja ketika pohon itu dibuat subur, pohon itu berbuah, rantingnya ikut. Nah, itu satu halaman kehidupan Lot yang hilang. Dia tidak punya pengertian seperti itu. Demikian juga kita. Kita seringkali juga begitu. Ketika orang Nazaret melihat Yesus, dia kehilangan lembaran-lembaran hidup bahwa ada Mesias yang akan datang. Tapi dia sudah langsung berpikir, ini mah dari kecil juga gua kenal. Ini mah anaknya Maria yang dari dulu saudara-saudaranya juga ada di sekitar kita. Apa istimewanya Yesus? Apa kelebihannya dia? Toh dia hanya sekedar anak tukang kayu. Tanpa melihat
mereka itu ada termasuk ahli-ahli Taurat juga ada di situ. Tapi mereka tidak pernah melihat kembali apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang kehadiran Mesias. Kenapa? Tertutup dengan apa yang terlihat secara lahiriah. Sehingga ada halaman yang hilang. Sehingga pengertian tentang kehadiran Mesias dan siapa Mesias seperti apa itu udah dibelakangin. Kenapa? Mereka udah punya konsep sendiri. Kalau Mesias datang itu harusnya begini, begini. Makanya Herodes juga waktu mencari Yesus juga carinya di istana. Sama orang Majus mencari di istana. Herodes kaget. Loh kenapa? Ya memang wajar. Kalau kita tahu akan ada raja yang datang, carinya di istana. Tetapi orang-orang Nazaret ini kehilangan halaman sebuah kebenaran. Padahal dibilang dalam nubuatannya seorang yang rupanya buruk dan sebagainya. Mereka tidak pernah membuka diri untuk Allah bekerja, untuk berbicara seperti Lot. Nah kan Lot memang harus pisah, Abraham yang ngajak misah. Lot bisa mengambil keputusan yang berbeda, nggak mikir sendiri. Dia bisa bertanya sama Abraham, udah Bapak kemana? Ya etikanya kan begitu, dia ponakan ya kan. Etikanya dia tanya, Bapak sebaiknya saya di mana? Masih terus membangun jalinan kehidupan. Kenapa? Karena berkat yang dia terima lewat kehidupan dari Abraham. Mari kita belajar. Hidup kita juga seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan lembaran-lembaran karena kita terlalu bangga dengan apa yang sudah kita tahu. Kita terlalu puas dengan apa yang kita sudah tahu. Padahal untuk mengenal Tuhan, saya percaya kita gak akan habis bisa mengenal dia sampai kita berjumpa dengan dia kelak. Tuhan itu amat sangat luar biasa. Jalannya tidak terpikirkan. Kehadirannya tidak bisa dimengerti hanya dengan pikiran kita. Terlalu besar, terlalu luas, terlalu tinggi, terlalu dalam untuk kita mengenal dia. Tetapi jikalau kita terus pegang hidupnya, maka hidup kita akan dialiri dengan kehidupan Tuhan sendiri. Dan kalau kita berpegang juga kepada orang-orang yang diurapi, kepada orang-orang yang dipakai Tuhan, mari kita buka diri, jangan lepaskan itu. Saya belum bisa, imannya saya belum nyampe, ya sudah, gandul saja sama orang yang sudah nyampe imannya. Seperti itu, saya jadi teringat pada waktu sekolah mau dibangun. Tidak ada orang yang mau jadi pengurus, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan tunjuk saya lewat Ibu Nani, lewat Ibu Iin, waktu itu ada nubuatan. Saya mau ngajak teman-teman jadi pengurus tuh susah. Semua pada ketakutan, buka sekolah. Nah, suatu ketika saya ingat saya mengajak Pak Gideon. Pak Gideon saya bilang, yuk Pak Gideon ikut bangun sekolah. Dia bilang begini, boleh saja. Tapi aku enggak punya iman buka sekolah. Jadi aku mau pakai imanmu. Loh, saya sendiri saudara-saudara mau bikin sekolah itu bingung. Mungkin saya juga imannya gak ada. Cuma firman yang mengatakan. Sehingga jadi saya itu melangkah. Waduh, saya bilang, loh saya itu kepengen imannya gabungan. Karena saya tahu gak punya iman, imannya kecil. Kok malah sekarang saya nanya Pak Gideon boleh aja. Tapi aku gantung sama kamu imanmu, aku gak punya iman bikin sekolahan. Katanya gitu. Wah, tambah berat ya abot-aboti ya. Tapi apa saudara-saudara, saya juga mau seperti itu. Saya gantung sama Ibu Nani. Pakai imannya Ibu Nani saja. Jadi jadilah sekolah itu dengan segala keajaibannya. Mari kita jangan kehilangan. Kalau pada waktu itu terus aduh mundur sudah gak bisa. Gak punya tanah, gak punya bangunan, gak punya duit, gak punya apa-apa mau bangun sekolah gimana. Kalau kemudian kita hilangkan halaman yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, rasanya rugi besar. Mungkin Ibu Nani gak hilangkan. Itu mungkin orang lain yang disuruh kalau sayanya angkat tangan ke Ibu Nani. Saya tidak mau puyeng kata gitu ya. Saya akan kehilangan halaman-halaman dalam hidup saya yang Tuhan mau kerjakan, mau tuliskan.
untuk saya mengenal Tuhan. Saya memang punya pengalaman duduk di yayasan untuk mengelola sekolah. Tapi saya mau kasih tahu, ini Yayasan Gracia Prima Indonesia ini sangat-sangat berbeda. Saya tidak mendapatkan apa yang dulu saya kerjakan. Saya melihat Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Sehingga saya tahu itu ada halaman-halaman yang harus saya pelajari, yang harus saya baca, yang harus saya mengerti. Pribadi Yesus itu sudah sangat berbeda dengan apa yang dulu saya kenal ketika pelayanan saya di sekolah negara tetangga. Nah, mari kita belajar, jangan hilangkan. Mungkin saat ini kita berpikir, habis sampai saat ini gimana, saya nggak dapat apa-apa Tuhan. Saya sudah doa, saya sudah ada. Tapi belum titik, masih ada halaman berikutnya yang harus kita baca, yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari. Sampai ujungnya kita tahu Tuhan itu tidak pernah lupa dengan setiap janjinya. Tuhan itu tidak pernah menghentikan kita kalau bukan kita yang menghentikan. Barack Obama jadi penjual es, titik, berhenti. Berhenti dong siswanya itu. Dia lupa bahwa dia gak teliti, lihat halamannya lompat. Kehilangan satu halaman di dalam bukunya. Jangan kita kehilangan halaman-halaman yang Tuhan mau perkenalkan dirinya di dalam hidup kita. Mari kita selidiki, kita tahu ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan kuncinya jangan lepaskan Tuhan sebagai pohon kehidupan kita, dan pimpinan-pimpinan kita, nabi-nabi Tuhan, orang-orang yang mengisi hidup kita, yang menggoreskan, membentuk hidup kita lewat firman Tuhan, lewat kebenaran, lewat pelayanan apapun. Jangan kita lepaskan, seperti Lot kehilangan ketika dia melepaskan Abram dari kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati.